Hai guys, selamat datang di channel Dosis Cerdas. Di channel ini, gue membuat ringkasan buku-buku populer di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Dalam video kali ini, gue akan membahas tentang buku yang cukup kontroversial, tapi juga sangat berguna untuk lo yang ingin sukses dalam dunia kekuasaan. Buku ini berjudul The 48 Law of Power, atau 48 Hukum Kekuasaan, karya Robert Greene. Robert Greene lahir 14 Mei 1959, adalah seorang penulis buku Amerika tentang strategi, kekuasaan, dan rayuan. Dia telah menulis 6 buku terlaris internasional, termasuk The 48 Law of Power, The Art of Seduction, The 33 Strategies of War, The 50 Law Mastery, dan The Law of Human Nature. Di buku ini, Robert Greene membagikan berbagai hukum kekuasaan yang pernah diterapkan oleh orang-orang sukses sepanjang sejarah, mulai dari politisi, pemimpin bisnis, hingga jenderal militer. Lo pasti penasaran kan, apa saja hukum-hukum kekuasaan yang dibahas di dalam buku ini? Nah, di video kali ini, gue akan membagikan ringkasan dari 1-5 hukum kekuasaan yang sudah gue rangkum. Siap-siap untuk belajar tentang dunia kekuasaan yang penuh tipu muslihat dan strategi. Jika lo merasa video ini bermanfaat, please bantu support channel kami dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar lo nggak ketinggalan lagi buku-buku keren yang harus banget lo ketahui. Hukum 1. Jangan pernah terlihat lebih baik dari atasan lo. Siapa yang nggak pernah ngerasain merasa insecure atau kurang percaya diri di hadapan atasan di tempat kerja? Pasti hampir semua orang pernah mengalaminya, termasuk gue sendiri. Salah satu cara yang bisa lo lakukan adalah dengan memperhatikan cara lo menunjukkan kemampuan lo di depan atasan. Pastinya lo pengen impress mereka dan bikin mereka terkesan dengan kemampuan lo. Tapi jangan sampai lo kelihatan terlalu overconfident atau merendahkan mereka. Lo harus bisa menunjukkan kemampuan lo dengan sikap yang humble dan sekaligus membantu atasan lo untuk kelihatan lebih brilian dan sukses. Contohnya, kalau lo punya ide atau solusi yang bagus buat perusahaan, lo bisa perkenalkan ide itu dengan cara yang sopan dan tidak menggurui. Dengan begini, atasan lo bakal merasa dihargai dan bisa terus berkontribusi di perusahaan. Tapi, lo jangan sampai menutup diri dan gak berani menunjukin kemampuan lo sama sekali. Lo harus bisa menunjukkan keseimbangan antara menunjukkan kemampuan lo dan tetap memperhatikan perasaan atasan lo. Yang penting, gak ada salahnya buat lo terbuka dan jujur sama atasan. Kalau lo punya masalah atau kesulitan di tempat kerja, lo bisa ceritain ke atasan dan minta bantuan. Ini justru bisa bikin lo kelihatan lebih profesional dan dewasa. Jangan lupa juga, kalau lo nggak boleh takut buat ngambil resiko dan mencoba hal baru. Lo harus berani keluar dari zona nyaman dan lo mencari peluang buat berkembang di tempat kerja. Hukum 2. Jangan pernah terlalu mempercayai teman. Tapi belajarlah cara memanfaatkan musuh. Apa lo pernah merasa bahwa teman-teman lo bisa jadi lebih berbahaya daripada musuh-musuh lo? Bisa-bisanya mereka nggak cuma ngerusak hubungan persahabatan, tapi juga mengkhianati lo. Tapi jangan khawatir, ada cara untuk menghadapi situasi kayak gini. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan musuh-musuh lo, atau bahkan mengambil mantan musuh sebagai karyawan atau rekan bisnis lo. Sebagai contoh, mungkin lo pernah punya sahabat yang tiba-tiba aja mengkhianati lo karena merasa iri atau cemburu. Nah, beda ceritanya kalau lo punya musuh yang sudah tahu persis kelemahan lo dan kapan saat yang tepat buat menyerang. Kalau lo bisa bikin dia jadi sekutu lo, dia bisa jadi lebih setia dan bisa jadi aset penting buat kesuksesan lo. Tapi ingat, nggak berarti lo harus jadi pendendam atau menciptakan musuh sendiri. Ada cara yang lebih baik untuk mengambil manfaat dari situasi kayak gini. Salah satunya adalah dengan jadi pintar dalam memilih teman dan musuh. Jangan pernah terlalu mempercayai teman-teman lo, tapi jangan juga menciptakan musuh sendiri. Gunakan hukum 2 ini dengan bijak dan lo bisa mencapai kesuksesan di dunia kerja. Hukum 3. Sembunyikan niat lo. Hukum ini kadang-kadang dianggap aneh atau licik,
tapi sebenarnya bisa bantu lo meraih kesuksesan dalam hidup. Jadi, intinya lo harus bisa simpen rencana lo sendiri, biar orang lain nggak tahu. Dengan begitu, mereka nggak bisa bikin persiapan atau nyiapin diri buat melawan lo. Misalnya, lo pengen jadi bintang di suatu industri, tapi ada teman lo yang punya ambisi yang sama. Kalau lo ceritain tuh ke dia, bisa jadi dia bakalan berusaha menghalangi lo atau bahkan ngalahin lo. Lo harus bijak kalau mau pakai hukum ini. Jangan sampai lo bikin orang lain merasa tertipu atau dirugikan. Lo juga harus tetap tanggung jawab sama tindakan lo sendiri. Jadi, pokoknya jaga rahasia niat lo dan jangan bikin orang lain merasa dirugikan. Gimana kalau lo siap buat nerapin hukum ketiga ini dalam hidup lo? Ingat ya, yang penting bijak dalam menggunainya. Jangan sampai lo ngegunain hukum ini buat bikin tindakan yang gak bijak. Hukum 4. Senantiasa bicara lebih sedikit daripada yang diperlukan. Hukum ini seringkali diabaikan oleh banyak orang, padahal sebenarnya sangat penting untuk dipegang. Jadi, apa artinya hukum keempat ini? Intinya adalah semakin banyak lo ngomong, semakin kurang terkendali dan semakin biasa-biasa aja lo terlihat. Jika lo ingin membuat orang lain terkesan dengan kata-kata lo, maka lo harus mengucapkan kata-kata yang tepat dan sampaikan dengan sedikit namun tepat sasaran. Karena jika lo terlalu banyak ngomong, bisa-bisa orang malah tidak suka dengan lo dan nganggap lo konyol. Coba lihat orang-orang yang memiliki kuasa. Mereka tidak banyak ngomong, namun ketika mereka berbicara, kata-kata mereka sangatlah tepat dan bisa membuat orang lain terkesan bahkan intimidat. Jadi, penting buat lo untuk memilih kata-kata yang tepat dan mengucapkannya dengan sedikit. Karena jika lo terlalu banyak bicara, lo bisa jadi dianggap tidak memiliki kendali dan kepercayaan diri oleh orang lain. Nah, untuk menghindari hal itu, sampaikan maksud lo dengan jelas dan singkat, tapi padat. Jangan sampai terlalu banyak bicara dan ngebuat orang lain tidak suka dengan lo. Ingatlah, kata-kata yang sedikit namun tepat sasaran lebih berharga daripada kata-kata yang banyak namun tidak memiliki arti. Hukum 5. Begitu banyak hal tergantung dari reputasi. Jagalah reputasi lo dengan nyawa lo. Lo pasti udah tahu kan kalau reputasi itu penting banget, terutama buat lo yang pengen jadi pemimpin atau punya kekuasaan. Reputasi bisa bikin lo dihormati dan ditakuti, tapi sekaligus juga bisa bikin lo jatuh dari tahtanya kalau udah rusak. Selain itu, lo juga harus bisa membuat orang lain terkesan sama lo, buat orang lain mengagumi lo dan takut buat mengganggu lo. Dengan begitu, lo bakal terlihat lebih kuat dan dihormati. Caranya gimana? Lo bisa tunjukkan kemampuan lo, cari solusi buat masalah, dan tunjukkan bahwa lo punya wawasan yang luas. Terus, kalau lo mau menghancurin reputasi musuh lo harus bisa cari tahu dulu apa kelemahan mereka. Apa yang bisa bikin mereka dihina sama orang banyak. Apa yang bisa bikin mereka jatuh dari tahtanya. Setelah lo tahu itu, lo bisa ungkapin ke orang banyak dan biarkan mereka yang menilai. Dan menurut gua ini sedikit menyeramkan sih, tapi balik lagi ke teman-teman, bisa pilih mana yang terbaiknya. Setelah ngomongin 5 dari hukum buku ini, mungkin lo ngerasa kalau masih pengen tahu lebih banyak lagi. Ada banyak hukum-hukum kekuasaan lainnya yang bisa lo pelajari dari buku ini. Jadi, kalau lo pengen lanjut ngomongin soal kekuasaan dan bagaimana caranya untuk mempertahankan atau bahkan mengambil alih kekuasaan, tulis komentar kalian di bawah. Siapa tahu kita bisa buat part 2 dari video ini dengan ngebahas lebih dalam lagi tentang buku 48 hukum kekuasaan ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.